Pemirsa, upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Tokyo, Jepang berlangsung meriah dan hikmat di salah satu sekolah. Sekitar 500 warga negara Indonesia dari berbagai kota di Jepang hadir mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Sekitar 500 warga negara Indonesia dari berbagai kota di Jepang mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Sementara ribuan warga negara Indonesia lainnya ikut serta melalui siaran langsung di channel YouTube. Suasana penuh keharuan serta kebanggaan tersirat di wajah para peserta upacara. Usai mengikuti perayaan upacara bendera, para peserta upacara melanjutkan dengan silaturahmi, menyantap sajian kuliner Nusantara, pagelaran seni budaya, dan mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh panitia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemeriahan HUT kemerdekaan di negeri Sakura, kami telah terhubung dengan Ketua PPI Jepang Prima Gandhi di Tokyo, Jepang. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Prima, apa kabar? Ya, baik, Mas Davi, apa kabar? Baik, Mas Prima, boleh diceritakan bagaimana kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan kemarin? Ya, jadi perayaan kemerdekaan yang sudah mungkin 8 dekade ya, yang ke-80 sangat spesial sekali tahun ini karena kita melakukan upacara ya, di mana paskibranya ini merupakan juga pelajar-pelajar yang sedang belajar dan kuliah di Jepang, khususnya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo begitu. Kemudian setelah itu kita juga banyak melakukan hal-hal diplomasi budaya ya. Jadi di 80 tahun ini kita banyak melakukan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya di malamnya begitu, setelah siang paginya upacara, kemudian sorenya penurunan bendera. Nah, diakhiri dengan pagelaran budaya, di mana pagelaran budaya ini mengundang diaspora, masyarakat Jepang dan juga masyarakat asing yang ada di Jepang gitu ya. Dan ini bukan hanya dilakukan di Tokyo, tapi juga dilakukan di Osaka, di Kyoto, di Kagoshima, di Ehime, hampir di 45 kota yang ada pelajar Indonesia yang sedang bersekolah di Jepang, seperti itu, Mas. Oke, Mas Prima, boleh diceritakan ini persiapannya dari berapa lama? Karena kan teman-teman juga harus mempersiapkan diri menjadi paskibra, kemudian juga latihan dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk yang menjadi paskibra ini kurang lebih intensif sejak 2 bulan begitu ya. Dan seminggu terakhir itu setiap hari latihan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo di Meguro, seperti itu. Dan juga ada seleksinya, seleksi juga. Oke, kalau yang berbeda, ada yang berbeda nggak, Mas, dari upacara peringatan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas? Ya, mungkin kalau tahun ini di perbedaannya karena ke-80 begitu, banyak tadi ya, setelah acara kita melakukan lomba-lomba tadi, lomba makanan kuliner khas Indonesia, seperti itu. Dan juga memang tetap dilakukan, walaupun di Tokyo ini kan saat ini sangat terik sekali, panas ya, tapi tetap kita lakukan di di lapangan. Dan juga disiarkan langsung live di YouTube ya. Jadi seluruh diaspora yang ada di Indonesia yang ada di Jepang itu juga menyaksikan via YouTube gitu, yang ada di Hokkaido sampai di Okinawa, dan bisa mengikuti upacara secara hikmat seperti itu. Sebelumnya tidak disiarkan secara langsung ya. Oke. Jadi disiarkan secara langsung, semakin banyak yang bisa mengikuti jalani upacara kemerdekaan kemarin ya. Makasih Mas Prima Gandhi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Mas. Salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Davi. Merdeka. Semangat kegembiraan memperingati kemerdekaan Indonesia tak hanya ramai digelar di tanah air. Diaspora dan relawan kemanusiaan Indonesia berbagi kemeriahan di kamp pengungsi Palestina di Jordania. Anak-anak pengungsi Palestina di kamp Jova, Amman, Yordania ini saling memberikan semangat kepada teman-temannya. Meski terasa asing tentang permainan dari Indonesia, namun mereka tetap berusaha bersaing menjadi yang tercepat.
Yang menyambut HUT kemerdekaan ke-80 RI, para relawan dan mahasiswa Indonesia berbagi kebahagiaan melalui permainan tradisi 17-an. Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. فعاليات اليوم كثير كانت حلوة ورائعة والأولاد انبسطوا كثير وكانت كثير يعني فيها حماس وكان في حضور قوي الحمد لله رب العالمين. ونشكر إندونيسيا والدعم اللي قدمته لطلابنا. Permainan bagi anak sangat penting untuk membantu tumbuh kembang fisik, emosional, maupun kognitif. Diharapkan dengan permainan 17-an, semangat kemerdekaan Indonesia bisa menular kepada anak-anak Palestina di pengungsian. Hingga Senin malam, api kebakaran sumur minyak Blora belum bisa dipadamkan. Polisi turun tangan untuk selidiki kebakaran tersebut. Hingga Senin malam, api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. 3 orang dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. 4 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi. Jumlah pendaki yang mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan bertambah dari 13 orang menjadi 65 orang. 1 pendaki tewas akibat insiden tersebut. Pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh di puncak Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa bertambah 13 orang. Korban mengalami hipotermia akibat suhu serta cuaca buruk di puncak Gunung Bawakaraeng. Hingga 18 Agustus 2025, Basarnas telah menerima laporan sebanyak 65 pendaki yang hipotermia dari total pendaki yang berjumlah 4.176 orang. Seluruh korban pun telah dievakuasi oleh tim Basarnas menuju kaki Gunung Bawakaraeng di Lembana. Jadi semua korban yang ditangani oleh tim siaga Merah Putih itu berjumlah 65 orang. Jumlah pendaki yang melakukan aktivitas itu 4.176. Sementara 1 korban tewas atas nama Irfan berusia 24 tahun telah dievakuasi dan dimakamkan di kampung halamannya di Bone, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Letusan terdengar sebanyak 4 kali dan tinggi kolom abu mencapai 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta waspada. Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Bolomatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan.